Shalom kekasih Tuhan. Bahagia sekali di suasana Natal ini kita semua umat percaya, umat Kristiani boleh merayakan peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan secara khusus jemaat GBI Pasar Baru Betania Ministry di kota Jambi boleh juga merasakan pertolongan Tuhan, dan juga jemaat GBI Keluarga Imat Rajani di kota Bontang juga boleh merasakan bagaimana indahnya penyertaan Tuhan yang hadir dalam kehidupan setiap kita. Sebabnya saya hari ini dari kota Balikpapan IKN menyampaikan mana surga ini buat Anda kekasih, supaya kita punya hati bagaimana punya persiapan menyambut Yesus Sang Mesias hadir dalam hidup kita. Sikap kita menyambut kedatangan Yesus sebagai Sang Mesias itu bermacam-macam Bapak Ibu. Ya, saya percaya kehadiran Yesus pada waktu 2000 tahun yang lalu di Bethlehem itu disambut dengan beberapa oknum. Ada yang menyambut Yesus seperti Yusuf dan Maria yang terlibat langsung dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Tapi juga ada yang menyambut Yesus seperti gembala-gembala di Efrata yang mendapatkan kemurahan Tuhan. Bagaimana mereka bukan orang yang istimewa, orang yang biasa, orang yang nggak dianggap, tapi mereka bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan. Seperti tema kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ungkapan seruan malaikat-malaikat surga yang memuji Allah itu disampaikan kepada gembala-gembala di Efrata. Juga ada orang-orang yang menyambut Yesus seperti orang Majus. Tetapi ada juga orang Kristen yang menyambut kehadiran Yesus seperti Herodes ya. Herodes ini jahat sekali Bapak Ibu. Dia nggak suka ada orang lain yang lebih hebat daripada dia, ada orang lain yang lebih dipromosikan daripada dia, dan dia merasa ingin menguasai apa yang ada padanya. Dari pinggir jalan di Balikpapan baru ini, saya ingin sampaikan bagi saudara bagaimana sikap orang Majus itu waktu menyambut Yesus. Ini satu hal yang menarik Bapak Ibu. Dia bukan orang Yahudi, dia ada orang kafir, orang Irak, orang dari timur, yang hanya karena bintang itu mereka mempercayai bahwa ini adalah kehadiran raja yang luar biasa, raja yang spesial yang lahir ke dunia. Itu sebabnya mereka pergi ke barat menuju ke arah Israel, yaitu masuk ke Yerusalem mencari raja. Kenapa mereka pergi ke Israel? Karena alasan pertama, raja biasanya lahir di istana raja, ya. Kemudian di ibu kota negara. Kemudian yang kedua, bintang itu adanya di atas kota Bethlehem dan Yerusalem. Bethlehem dan Yerusalem itu dekat sekali Bapak Ibu ya. Jadi kalau ditarik garis ke atas nggak akan kelihatan di mana bintang itu berada, di Yerusalem atau di Bethlehem kalau dilihat dari jauh. Itu makanya mereka cuma punya pikiran raja pasti lahirnya ada di istana. Makanya mereka pergi ke Yerusalem. Dan kedengaranlah di telinga Herodes bahwa ada raja baru, orang Yahudi yang baru lahir. Herodes merasa nggak nyaman, Herodes merasa nggak aman, maka dia berusaha untuk membunuh Yesus yang adalah raja segala raja. Nah kekasih Tuhan, saya rindu supaya pada hari ini Bapak Ibu belajar mencari Yesus. Natal itu bicara tentang bagaimana hidup kita menyembah Yesus. Natal itu bicara tentang bagaimana sikap hati yang menyembah itu kita tujukan kepada Yesus. Selama Natal demi Natal kita lewati, sudahkah kita punya kehidupan yang menyembah? Orang-orang Majus ini memberikan teladan bagi kita bagaimana dia menyembah Yesus. Dia datang dan dia mencari apa yang dikatakan oleh kitab-kitab para nabi. Di Mika pasal 5 ayat 1 dijelaskan, hai Bethlehem yang Efrata. Ya, mereka mencari ke Efrata di daerah Bethlehem. Dan puji Tuhan di sana mereka bisa berjumpa dengan sebuah keluarga kudus ya, yaitu Yusuf, Maria dan anak kecil yang bernama Yesus, diperkirakan umur 2 tahun. Orang Majus itu datang menyembah anak itu. Kita berkata dalam Matius 2 ayat 11 dikatakan di sana. Ya, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah Bapak Ibu kekasih, sambutlah Yesus dengan memberikan persembahan yang berharga dalam diri saudara sebagai harta kehidupan kita. Orang Majus itu menyambut Yesus, memberikan penyembahan dan mengekspresikan dengan sebuah ungkapan, yaitu mereka memberikan persembahan. Penyembahan tanpa persembahan itu penyembahan yang nol saudara. Itu makanya Natal berbicara tentang bagaimana hidup yang menyembah, diberikan persembahan juga kepada Tuhan. Karena menyembah dan persembahan dua bagian yang berbeda. Yaitu menyembah itu kata kerja, penyembahan itu kata benda atau objek, Bapak Ibu. Jadi waktu Bapak Ibu datang sebagai seorang penyembah, harus bawa persembahan. Karena itu bicara sebuah kehidupan yang dipersembahkan. Orang Majus memberikan teladan yang indah, Bapak Ibu. Bagaimana dia datang menyembah Yesus dan betul-betul memberikan persembahan. Persembahannya sebetulnya bukan cuma soal materi, tapi sebuah pengakuan di dalam materi yang dia persembahkan itu. Dia mempersembahkan emas. Apa itu arti emas? Emas itu bicara tentang pengakuan daripada orang Majus ini bahwa Yesus adalah raja segala raja.
Sudahkah Anda mengakui Yesus ketika kau menyembah Dia sebagai Raja yang menguasai hidup kita? Kalau Yesus Raja dalam hidup kita, maka segala keangkuhan kita, segala keegoan kita, segala sifat buruk kita harusnya sudah kita persembahkan kepada Tuhan sebagai harta berharga dalam diri kita kepada Yesus. Ego saudara itu harta yang berharga, persembahkan kepada Yesus. Apa yang jadi emas saudara? Mungkin sifat pelit kita, emas kita. Mungkin kesombongan kita sebagai emas kita. Mungkin sifat ngambekan kita sebagai emas kita. Yang kita anggap paling berharga dalam diri ini, persembahkan kepada Yesus. Kalau Anda menyembah Yesus, sambutlah Natal dengan menjadikan Yesus sebagai Raja yang hadir di palungan hidup saudara. Bukan sebagai bayi lagi, tapi Dia mau jadi Raja dalam hidup saudara. Kalau Anda melihat bagaimana Raja Yesus menjadi Raja, kita jadikan Yesus Raja bukan karena terpaksa, tapi karena memang kita mencintai Dia. Menarik sekali Bapak Ibu yang di Jambi dan yang di Bontang, bahwa Tuhan pengen ketika kau menjadikan Raja, itu justru rahasia kelimpahan hidup kita. Baca Matius 13 ayat 12. Pada siapa yang mempunyai, dia akan diberi kelimpahan. Mempunyai apa? Mempunyai kerajaan Allah. Ketika Dia memerintah dalam hidup saudara, persembahkan emas Bapak Ibu, sebagai sebuah pengakuan bahwa Dia adalah Raja dalam hidup kita, Raja atas pikiran kita, Raja atas perasaan kita, Raja atas apa yang kita punya. Lalu yang kedua, mereka mempersembahkan kemenyan. Apa itu arti kemenyan? Kemenyan itu biasanya diberikan oleh imam besar waktu mereka masuk ke ruang kudus. Di Mesbah Dupa, kemenyan itu tidak boleh mati. Bahkan ketika dia masuk ke ruang Maha Kudus, imam besar itu membawa sebuah kayak semacam kuali berisi dengan api-apian, berisinya wangi. Waktu mereka menghadap Tuhan di tabut perjanjian. Jadi orang Majus ini waktu mempersembahkan kemenyan, mereka dalam iman mereka mengakui bahwa Yesus ini adalah imam besar agung. Apa pekerjaan imam besar agung itu saudara? Yaitu dia ingin memperdamaikan saudara dengan Allah. Dia ingin menjalin keintiman antara manusia dengan Allah, manusia yang telah berdosa. Lewat adanya imam besar yang agung itu membuat Anda diperdamaikan. Allah memandang putranya yang tunggal menjadi imam besar itu supaya kita punya keintiman dengan Tuhan. Jadikanlah Natal sebagai sebuah peringatan bagi kita untuk kita intim dengan Tuhan. Jangan intim dengan dunia, Anda akan menjadi seperti orang dunia. Tapi intimlah dengan Allah, supaya Bapak Ibu Saudara kekasih menjadi seperti Allah, punya sifat-sifat Allah, punya karakter Allah, sehingga lewat hidup kita menjadi cerminan kerajaan sorga. Dimulai dari apa? Mengakui Yesus sebagai imam besar dalam diri kita. Ayo Bapak Ibu kekasih, kalau engkau mengakui Yesus sebagai imam besar, maka akan selalu ada korban pujian penyembahan dalam diri kita. Ada nyanyian, ada syukur, tidak ada kerutu, tidak ada omelan. Kita bisa jadi pribadi yang sungguh-sungguh mengerti bagaimana Tuhan hadir dalam hidup saudara untuk memberikan sebuah harum-haruman yang menyenangkan hati Tuhan. Ingat Bapak Ibu, setiap nyanyian, pujian yang keluar dari mulut hati kita dengan hati yang kudus, maka itulah kemenyan yang harum di hadapan Tuhan. Itu makanya jangan memuji Tuhan, jangan nyanyi di gereja, jangan merayakan Natal dengan hati Herodes. Itu berbahaya Bapak Ibu. Dengan hati yang simpan kebusukan, dengan hati yang simpan watak buruk, Anda akan menjadi orang yang sia-sia. Ingat baik-baik, Kristen tidak menyelamatkan, tapi Kristuslah yang menyelamatkan. Biarlah hatimu dikuasai oleh Sang Imam Besar Agung itu, yaitu Kristus yang ada dalam hidup kita. Ayo Bapak Ibu, sudahkah Anda mempersiapkan diri Anda mempersembahkan kemenyan bagi Yesus? Sebuah tekad bulat untuk kita bisa menjalin keintiman dengan Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir, orang Majus itu mempersembahkan mur. Mur itu biasa dipakai untuk mengolesi sebuah jenazah yang akan dimakamkan. Ingat peristiwa Maria Magdalena yang ingin mengurapi Yesus dengan mur, kemudian Nikodemus juga ingin membalui Yesus dengan mur. Ini pengakuan orang Majus Bapak Ibu kasih, bahwa mereka mengakui bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang dipersembahkan itu. Nah, ayo Bapak Ibu kasih, sudahkah kita menjadi orang Kristen yang di raya Natal ini mengakui Yesus sebagai anak domba Allah? Apa itu anak domba Allah? Itu bicara tentang pengorbanan Kristus Bapak Ibu, yang menerima pertobatan kita. Dia memberikan pengampunan, dia memberikan kasih karunia buat kita. Hiduplah sebagai orang Kristen yang hidup dalam kasih karunia, tidak menyanyiakan kasih karunia dengan terus berbuat dosa, terus dengan melakukan kesalahan. Saya berdoa supaya hari ini kita yang punya masa lalu yang buruk, kita yang punya kesalahan yang buruk di masa-masa yang lalu, jangankan tahun-tahun yang lalu, minggu lalu saja, kemarin saja, kalau kita punya kehidupan yang buruk, kita minta ampun sama Tuhan, pengampunannya turun atas kita. Kita hidup dalam kuasa pengampunan. Itulah darah anak domba Allah. Mari kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, di Bontang dan di Jambi, saya berdoa supaya Natal ini betul-betul membuat Anda sebagai sebuah pengakuan bahwa hidup saya memiliki sebuah pertobatan yang dipersembahkan oleh Tuhan, karena anak domba Allah telah mengampuni dosa saya. Dan itu bicara tentang kelahiran baru. Sudahkah Anda lahir baru? Kelahiran baru itu adalah bagian yang terpenting dalam diri kita orang percaya. Orang yang berjumpa dengan Yesus, bertobat, terima Dia pengampunannya, maka harusnya lahir baru. Jangan lewati Natal tanpa lahir baru. Pendeta pun perlu lahir baru. Mengerti bagaimana menghargai orang, mengerti bagaimana melayani dengan ketulusan, mengerti bagaimana menabur dengan ketulusan, dan punya integritas yang baik. Kalau kita sebagai hamba Tuhan punya integritas yang baik, pasti
Ya, akan ada banyak hamba Tuhan yang lain yang mengasihi kita dan yang akan terus membawa kita ada di antara mereka. Kenapa, saudara? Karena kita punya integritas. Bapak Ibu kekasih, dalam kondisi mata kabur seperti ini, Tuhan telah membawa saya untuk melihat kuasa anak domba Allah itu yang ajaib. Tuhan membawa saya berkarya bukan hanya untuk Indonesia, tapi sudah 5 benua dan 32 negara. Tuhan telah bawa saya untuk bersaksi yang menyampaikan bagaimana indahnya hidup di dalam kuasa anak domba Allah itu. Itu sebabnya mari hari ini Bapak Ibu kita belajar untuk senantiasa mengerti bagaimana hidup dalam pertobatan, mengalami metamorfosis dari ulat menjadi kupu-kupu, dan hidup yang merugikan kepada hidup yang berguna bagi kerajaan Allah. Selamat Hari Natal, saya keluarga besar GBI Keluarga Madrasah di Kota Bontang dan sebagai Ketua Badan Pengurus Daerah periode 23-27 di Provinsi Kalimantan Timur, saya mengucapkan selamat Hari Natal, Tuhan Yesus berkati, dan selamat menyongsong tahun baru 2024 dengan kuasa anak domba Allah. Tuhan Yesus berkati, doa saya untuk Bapak Ibu kekasih, Betania Blessing di Jambi dan Keluarga Madrasah di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Haleluya.